Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Putri dengan NIM 1930201256. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PGMI dari kelas PGMI 07. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi MPDI. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Nana. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sudah pada sarapan? Sudah. Baiklah, sebelum Ibu absen dulu ya. Iya. Hadir semua. Hadir. Nana, Hadir, Bu. Nina, Hadir, Bu. oke, hadir semua. Ada yang tahu nggak nih kita hari ini mau bahas tentang apa? Mau belajar tentang apa? Sumber daya alam. Usahain lagi? Sumber daya alam. Ya betul. Kita hari ini mau bahas tentang sumber daya alam. Ada yang tahu nggak? Apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu? Kalau contoh-contohnya nih, apa aja? Tumbuhan, apa lagi? Hewan. Terus yang sekitar kita apa? Sumber daya alam. Tanah. Ya, terus lagi. Ibu jelasin ya. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Udah? Ya. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ada yang tahu nggak ini bedanya apa? Apa? Hayati yang bisa Diperbarui. Kalau hayati tidak bisa. Ya betul. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu hayati dan non hayati. Terus sumber daya alam merupakan istilah yang berhubungan dengan materi dan penting yang terdapat di planet bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Materi alam tersebut dapat berupa benda hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Terdapat pula benda mati atau non hayati, yaitu seperti tanah, udara, dan air. Terus sumber daya alam dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan sehingga terciptanya kesejahteraan hidup manusia. Dalam pengertian lain, sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang terdapat di lingkungan sekitar manusia yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, terus
Sumber daya alam juga dapat didefinisikan sebagai lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Nah, tadi sekarang kita sudah tahu pengertian sumber daya alam itu apa. Tadi sudah kita bahas sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang hayati yang tidak dapat diperbarui. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam berdasarkan sifatnya ya, yang tadi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Terus pengertiannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Apa itu contohnya? Tadi sumber daya alam yang kalau habis bisa kita perbaiki kembali. Contohnya seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini contohnya tumbuhan. Mengapa mereka bisa diperbarui? Karena masih karena mereka bisa berkembang biak, tumbuh kembali melalui bibit. Kalau tumbuhan kan dia bisa seperti hutan yang gundul, bisa ditanam kembali dengan pepohonan. Kalau ini contohnya hewan apa ya? Domba. Ini domba kan? Domba ini kalau habis bisa nggak dia beternak kembali? Bisa kan? Itu mengapa namanya? Itulah mengapa hewan dan tumbuhan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terus, ya stop Mbak. Setelah kita membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui, selanjutnya apa tadi? Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. ya, yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu nggak sebelum Ibu jelasin? Apa aja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, plastik, terus apa lagi? Batu bara. Terus apa lagi? Ayo, kalau kita mau goreng makanan itu pakai minyak. Pengertiannya ada yang tahu? Dijelasin? Baik, ayo menjelasin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Jadi maksudnya, kalau kita menggunakannya sampai terus-menerus sampai habis, maka kita tidak bisa melestarikannya kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan tahun. Tidak cepat. Kalau yang dapat diperbarui kan cepat sekali kan? Contohnya ini berkembang biak, domba sekali dia melahirkan kan banyak kan? Sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu dia pemulihannya kembali itu butuh waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Oleh karena itu jumlahnya akan berkurang karena dimanfaatkan dan pada saatnya nanti akan habis. Seperti kita menggunakannya terus menerus, tapi dianya waktunya untuk
pemulihan kembali itu masih lama, tapi kita sudah menggunakannya sampai habis, jadi dia tidak bisa terlestari kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu emas. Nih gambarnya nih. Contohnya emas, batu bara, perak, lagi tadi logam, timah, tembaga, minyak bumi, nikel, aspal, dan bahan tambang lainnya. Nah, kalau kalian lihat dari contoh-contohnya, ini kebanyakan berasal dari mana? Dari bumi. Dari bumi ya. Jadi contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber yang kita dapat dari bumi. Setelah kita membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan potensinya. Ada yang tahu nggak nih apa aja sumber daya alam berdasarkan potensinya? Itu ada 3. Ada yang tahu? Tidak. Yang pertama adalah sumber daya alam materi. Sumber daya alam energi, Ya, sumber daya alam ruang, udah. Cuma hanya ada 3. Apa nih pengertiannya? sumber daya alam A. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisiknya seperti batu, besi, kayu, kapas, dan sejenisnya. Yang kedua adalah sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan seperti Sinar matahari, barang tambang, kincir angin, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Yang ketiga, Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya adalah hamparan tanah atau daratan dan ruang angkasa. Baiklah, setelah itu menjelaskan contoh dan pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Mina? Sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaan terbagi menjadi berapa, Bu? Tuh, nilai kegunaannya ya. Itu terbagi menjadi 3. Ada temannya yang mau bantu? Ada yang tahu? Mana? 3. Sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, sumber daya alam materi. Bukan. Itu merupakan sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang tadi temennya nanya itu sumber daya alam berdasarkan nilainya, nilai ekonomisnya, nilai kegunaannya. Sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya itu terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam ekonomis tinggi, sumber daya alam ekonomis rendah, dan sumber daya alam non-ekonomis. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Jadi, sumber daya alam ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya besar. Yang kedua, apa tadi? Sumber daya alam ekonomis rendah. Daya
yaitu sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya cukup murah. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam non ekonomis. Yaitu sumber daya alam yang cara mendapatkannya tidak mengeluarkan biaya. Nih, jadi apa aja tadi sebutin ulang? Sumber daya alam ekonomis tinggi, sumber daya alam yang rendah, sumber daya alam non ekonomis. Nah, bedanya adalah kalau sumber daya alam ekonomis tinggi, dia cara mendapatkannya membutuhkan biaya yang besar. Kalau sumber daya alam ekonomis rendah, dia membutuhkan biayanya yang rendah atau murah. Yang ketiga, sumber daya alam non ekonomis yaitu sumber daya alam yang mendapatkannya tidak membutuhkan biaya. Jadi gratis. Seperti contohnya sinar matahari itu gratis kan? Nah, kalau misalnya sumber daya alam ekonomis tinggi, ada yang tahu nggak nih contohnya apa? Yang suka mama kalian pakai untuk jadi cincin itu dari apa? Logam. Dari yang warna kuning? Emas. Betul. Emas, Atau perak, dan intan. Mengapa harganya mahal? Karena cara mendapatkan sumber daya alamnya juga membutuhkan biaya yang besar dan tinggi. Yaitu contohnya emas, perak, dan intan. Kalau contoh sumber daya alam yang ekonomis rendah, apa nih? Sinar matahari. Bukan, sinar matahari itu yang non ekonomis karena kita cara mendapatkannya gratis, tidak membutuhkan biaya. Sumber daya alam ekonomis rendah itu contohnya bahan bangunan. Apa aja seperti Kayu. itu? Kayu. Pasir. Batu bata. Contohnya batu bata, pasir, terus ya seperti itu bahan bangunan yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya yang rendah atau murah. Kalau sumber daya alam non ekonomis tadi apa aja yang cara mendapatkannya gratis selain sinar matahari? Angin. Ya angin, terus Air hujan. ya betul. Terus kita ngirup apa sekarang? Udara. Betul, itu non ekonomis karena cara mendapatkannya gratis. Baiklah, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi kesimpulannya apa nih? Ulangi tadi kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi berapa? 3. Dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Hayati itu apa? Hayati yang bisa didapat, hayati yang tidak bisa Ya, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Terus sumber daya alam berdasarkan potensinya itu terbagi menjadi 3 kan tadi? Sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Kalau berdasarkan nilai kegunaannya tadi pertanyaan dari Mina yaitu sumber daya alam ekonomis tinggi, sumber daya alam ekonomis rendah, sumber daya alam ekonomis. Baiklah.
siswa, Ibu rasa sudah cukup. Kalian sudah mengerti dan memahami materi yang Ibu sampaikan. Sekarang sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, baiknya baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati ya. Ya Bu.